Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok makalah kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Oki Asra Said dengan NIM 223298083. Saya berasal dari Departemen Ilmu Agama Islam. Kemudian perkenalkan juga rekan saya, yang pertama ada Zaulia Mizani, kemudian Putri Hanifah, Firman Syahputra, dan yang terakhir ada Eka Syafitri. Baiklah, langsung saja kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari makalah kelompok kami. Langsung saja kepada Zaulia Mizani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaulia Mizani, NIM 22231043 dari Prodi Pendidikan IPA, kode sesi 14, kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sebab bagaimana diketahui bahwa setiap bangsa dimanapun di dunia pasti memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan dengan perencanaan itu masyarakat dapat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Dikutip dari Sastra Prateja 1991. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu dan kelompok. J.W.M. Becker menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi 1. Substitusi, yaitu penggantian unsur atau kompleks perubahan struktural yang minimal. 2. Sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Yang ketiga, adisi, yaitu tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Yang keempat, originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Yang kelima, rejeksi, yaitu perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam literatur bahasa sejarah bangsa Indonesia maupun bahasa tentang pemerintah di Indonesia. Asad Al dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dalam kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, karena tradisi dan kultural bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Hanya sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zaulia Mizani yang telah menyampaikan poin 1. Poin-poin selanjutnya akan disambung oleh Putri Hanifah. Kepada rekan saya Putri Hanifah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Hanifah dengan NIM 22031097.
Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kehidupan bangsa Indonesia serta membimbing masyarakat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalaman masing-masingnya. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, dan damai. Ya, jadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yaitu sikap, mental, dan tingkah laku, serta amal perbuatan yang berdasarkan Pancasila. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Putri Hanifah. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Firman Syahputra. Kepada Firman Syahputra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahputra dengan NIM 220871123, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Kepelatihan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di akhirat. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air. Di tanah air ini ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara sebagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam kelima sila Pancasila. Sekian pembahasan materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Firman Syahputra. Poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Syafitri. Kepada Eka Syafitri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syafitri dengan NIM 2207807. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya ingin menjelaskan materi keempat, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pengertiannya sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ciri khas khusus bangsa. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam berlangsungnya bangsa Indonesia ini karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bangsa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khas khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini dapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penting kita memahami dan menghayati, mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Tanpa ini, maka Pancasila hanya merupakan rangkaian kata-kata karena tidak kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh Pancasila sebagai jiwa bangsa kita seperti saling tolong-menolong. Dalam kehidupan beragama dan bersuku bangsa, kita harus hidup damai agar terciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Saling menghargai. Di Indonesia, kita beragama dan bersuku bangsa yang berbeda-beda dan harus mampu bekerja sama dan saling menghargai, saling tolong-menolong, dan rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Kita harus rela berkorban untuk mewujudkan suatu bangsa Indonesia yang baik dan lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eka Safitri yang telah menyampaikan poin 4. Untuk selanjutnya yaitu poin 5 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai dasar negara terwujud pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini disahkan oleh PPKI sekaligus mewakili seluruh bangsa Indonesia. Namun, selain sebagai dasar negara, ternyata Pancasila juga memiliki peran sebagai perjanjian luhur. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian luhur? Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal. Pancasila dikatakan perjanjian luhur karena Pancasila digali oleh sosio bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkannya dan yang harus dilestarikan. Selain itu, Pancasila dijadikan sebagai perjanjian luhur karena di setiap butir-butir Pancasila mengandung nilai-nilai serta norma-norma yang mengatur kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Barangkali hanya itu saja hasil diskusi kelompok makalah kami. Saya Oki Asra Said dari kelompok 3 mewakili rekan-rekan yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau dalam penyampaian yang tidak dalam tempatnya, mohon dimaafkan. Saya Oki Asra Said, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.